Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 393, 1995 hanya ada kepentingan abadi. Gunung Cuiping di malam hari telah lama kehilangan keramaian dan kemegahannya di siang hari, dan telah kembali ke ketenangannya yang dulu. Pada saat ini, dua sosok berdiri di antara gunung belakang Gunung Cuiping. Di bawah sinar bulan, yang satu tua dan yang lainnya muda, keduanya berdiri berhadapan. Siapa lagi lelaki tua berambut abu-abu ini selain Raja Giok? Pria paruh baya di depannya memiliki jejak seorang lelaki tua bernama Xiao di antara alisnya. Xiao Jingyuan pertama-tama melihat ke arah cahaya bulan, lalu melihat ke lembah di bawah, dan tertawa, "Huaner, besok adalah saat yang paling penting, bagaimana keadaannya?" Pria paruh baya itu tersenyum bangga, "Jangan khawatir ayah, semuanya sudah dipersiapkan. Kita hanya perlu menunggunya dikirim dari gunung belakang di tengah malam." Xiao Jingyuan menganggukkan kepalanya dengan puas, "Bagus, bagus. Kali ini, Jenderal Saer memiliki banyak barang, untunglah dia memiliki ide yang bagus, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara mengangkut barang-barang itu kembali dari penjaga perbatasan." Sambil berbicara, tatapan Xiao Jingyuan dengan tidak sopan menyapu tempat perjudian batu ini, dan mendesah, "1 tahun, sudah setahun penuh, besok akhirnya aku bisa melihat hasilnya, bagus, bagus, akhirnya tidak bekerja keras dengan sia-sia." Pria paruh baya itu juga tertawa, "Benar sekali, kita tidak hanya akan dapat mengambil banyak air dari majelis perjudian batu, kita juga akan dapat mencuci bersih barang-barang melalui majelis perjudian batu kali ini. Transaksi ini tidak rugi, sama sekali tidak rugi." Saat dia berbicara, wajah gembira pria paruh baya itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan kebingungan, "Ayah, apakah ada sesuatu yang tidak pernah dipahami putramu?" Xiao Jingyuan terkekeh, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, "Kamu adalah zuge kecilku dari keluarga Xiao, dan sebenarnya ada hal lain yang tidak kamu mengerti. Ceritakan padaku tentang itu." Pria paruh baya itu mendecakkan bibirnya dan berkata, "Ayah, karena Jenderal Saer telah menutupi barang-barang itu sepenuhnya, mengapa kita harus terus memproses di bawah Gunung Cuiping? Bukankah ini berlebihan? Selain itu, kita dapat langsung datang dari jalur yang benar untuk mendapatkan biji-biji itu. Mengapa kita harus mengangkutnya dari gunung belakang?" "Hehe, hehe." Xiao Jingyuan tertawa 2 kali dan kemudian menatap putranya sendiri dengan penuh arti. "Huaner, kamu benar-benar jujur saat melakukan sesuatu. Mengapa kamu membuka kiriman itu lagi? Mungkinkah kamu tidak dapat memikirkan inti masalahnya?" Pria paruh baya itu tercengang. Mendengar nada bicara ayahnya, dia langsung tercengang dan berkata, "Jangan beritahu aku, jangan bilang ayah mencoba mencuri sinarku." Tanpa menunggu pria paruh baya itu selesai berbicara, Xiao Jingyuan melambaikan tangannya untuk menghentikannya, "Selama kamu tahu, tidak perlu mengatakannya." Ekspresi pria paruh baya itu berubah karena dia merasa cara ayahnya melakukan sesuatu terlalu berani. "Ayah, bukankah ini terlalu berlebihan? Grizzly Bear dan Viper bukanlah orang yang lemah." Namun, Xiao Jingyuan mencibir, "Huaner, di mana di dunia ini seseorang tidak mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Namun, menurutku, tidak banyak risiko dalam hal ini. Di Yunan, keluarga Xiao kita selalu menjadi agen Jenderal Saer untuk membeli barang. Grizzly Bear dan Viper juga membeli dari keluarga Xiao kita. Bahkan jika mereka telah mendapatkan barang palsu, mereka tidak akan berani memberitahu Jenderal Saer tentang hal itu. Bagaimanapun, Jenderal Saer sendiri yang telah menyegel barang-barang itu untuk mereka. Jika mereka mempertanyakan barang-barang ini, itu sama saja dengan mempertanyakan Jenderal Saer. Mereka tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Terlebih lagi, apa yang kuberikan pada mereka tidak sepenuhnya palsu. Itu hanya tepung. Karena mereka menjualnya kepada para penjahat itu, mereka tidak akan kehilangan apapun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menelan buah itu sendiri. Mereka harus membuka mata dan menutupnya. Bagaimanapun, keluarga Xiao kita masih merupakan klan besar dengan Yunan, dan mereka bahkan merupakan perwakilan Jenderal Saer." Pria paruh baya itu mengangguk, tiba-tiba tercerahkan dan berkata, tidak heran ayah menyuruh orang-orang di kaki gunung memulai pembangunan tempat perjudian batu, dan membangun ruang bawah tanah yang sangat besar. Jadi ternyata ayah telah merencanakan ini sejak lama." Xiao Jingyuan tertawa dan berkata dengan bangga, "Tentu saja, aku mulai memikirkan ini setahun yang lalu. Ruang bawah tanah itu secara nominal nyaman untuk menyimpan biji, tetapi sebenarnya untuk menangani barang-barang yang kita timbun. Jenderal Saer benar-benar seorang jenius, jika bukan karena pengingatnya,
aku tidak akan pernah berharap dapat menyembunyikan barang-barang itu dengan cara seperti itu sangat tinggi, terlalu tinggi. Setelah selesai membanggakan diri dan merasa bangga, Xiao Jingyuan berkata lagi, mengenai pertanyaan mengapa saya tidak langsung mengangkut biji dari gunung utama, sebenarnya sangat sederhana, hanya untuk berjaga-jaga. Hal semacam ini dapat muncul sesedikit mungkin di depan orang. Selain itu, sebagian besar biji disintesis melalui teknologi kompresi termal dan tidak dapat menahan benturan atau guncangan apapun. Jika terjadi celah, rahasia di dalamnya akan terbongkar. Akan lebih mudah untuk memancing dari gunung belakang untuk mereka, jadi akan lebih mudah untuk merasa tenang. Pria paruh baya itu mengangguk setuju. Duo ayah dan anak itu saling memandang dan tersenyum dalam hati mereka. Namun, tepat pada saat ini, wajah tua Xiao Jingyuan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh saat dia berdiri di atas gunung. Menatap ke arah barat daya Gunung Cuiping, sebuah siulan yang jelas menghentikan jalan pikiran Xiao Jingyuan, membuatnya sangat takut. Samar-samar seseorang dapat melihat sedikit cahaya di dalam kegelapan. Xiao Jingyuan mendesis dan berkata, aneh sekali, seharusnya tidak ada penduduk di sana, jadi orang macam apa yang ada di tempat itu saat ini. Pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi gugup. Ayah, mungkinkah seseorang mengetahui tentang situasi di kaki gunung? Xiao Jingyuan biasanya menolaknya, itu tidak mungkin, kaki gunung selalu beristirahat di siang hari, dan hanya mulai pada malam hari, bagaimana mereka bisa ditemukan? Ayah, bagaimana kalau aku membawa beberapa pelayan untuk melihat, untuk berjaga-jaga? Pria paruh baya itu menawarkan diri. Xiao Jingyuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi melihat-lihat, dan kembali dengan cepat, dan berhati-hatilah dengan keselamatanmu. Pria paruh baya itu segera berbalik dan menuruni gunung. Hanya Xiao Jingyuan yang masih berdiri di atas gunung, menatap kosong ke arah kegelapan yang berkelap-kelip. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Siapa itu? Siapa yang akan muncul di arah itu di tengah malam? Sambil mengatakan itu, Xiao Jingyuan terus merenungkannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Jingyuan seperti kilatan petir, mungkinkah dia? Dengan sangat cepat, Xiao Jingyuan menepis gagasannya. Tidak mungkin, konflik internal di Myanmar sedang mencapai puncaknya, dia tidak akan mampu mengambil risiko sendirian. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Kilatan cahaya yang tiba-tiba ini menyebabkan seluruh tubuh Xiao Jingyuan menjadi kacau. Sebenarnya, sebagian besar orang yang ingin melakukan hal-hal nakal memiliki perasaan seperti ini, hanya saja perasaan khawatir tentang untung rugi bahkan lebih jelas pada Xiao Jingyuan, karena apa yang dilakukan Xiao Jingyuan lebih nakal dilakukan oleh seseorang yang ingin mati. Oleh karena itu, gangguan sekecil apapun sama saja dengan belalang yang ketakutan yang tak berujung. Berdiri di belakang Gunung Cuiping Mountain, angin dingin bertiup di leher Xiao Jingyuan, menyebabkan Raja Jadeite yang sudah tua ini merasakan sedikit kedinginan. Kegembiraan dan kepuasan dirinya sebelumnya benar-benar lenyap, dan rubah tua ini menjadi licik dan curiga sekali lagi. Setelah berdiri di tengah angin dingin selama setengah jam, Xiao Jingyuan akhirnya melihat bahwa cahaya yang berkedip-kedip itu bergerak menuju tempat yang jauh. Pada saat ini, putra Xiao Jingyuan kembali bersama dua pelayan lainnya, tampak terburu-buru. Ayah. Xiao Jingyuan segera berbalik dan berkata dengan cemas, bagaimana? Apakah kalian mendengar siapa sekelompok orang yang muncul kembali di sekitar sini? Atau, apakah karena aku sudah tua dan melihat sesuatu? Saat ini, Xiao Jingyuan berharap dia buta dan pusing, semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Wajah pria paruh baya itu menjadi pucat, seolah-olah dia sangat ketakutan, dan dia segera bergumam di telinga Xiao Jingyuan. Xiao Jingyuan terhuyung mundur 2 langkah. Menoleh, Xiao Jingyuan menatap putranya dengan takut, Huaner, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Apakah ini lelucon? Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dengan keras, apa yang aku lihat itu benar, tidak ada kesalahan. Mereka semua mengenakan seragam militer Burma dan berbicara dalam bahasa burung yang tidak ku mengerti. Tapi aku tidak benar-benar melihat siapa yang memimpin mereka. Xiao Jingyuan menghela napas panjang dan berkata, selain dia, siapa lagi yang mungkin? Yunan dan pasukan di sisi lain seharusnya milik Saer, tetapi mengapa dia muncul di sini tanpa peringatan apapun saat ini? Mereka membenci hidup mereka sendiri karena terlalu lama. Putramu juga tidak mengerti, kecuali jika terjadi perubahan besar di negara lain dan mengirimnya ke pengasingan di sini. Xiao Jingyuan segera menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sepertinya majelis perjudian batu kali ini penuh dengan variabel.
Xiao Jingyuan selalu berpikir bahwa dialah satu-satunya orang yang bersama majelis perjudian batu kali ini, tetapi sekarang, Saer seperti itu tiba-tiba muncul, membawa pasukan, menyebabkan Xiao Jingyuan merasakan krisis. Masalah seperti ini yang tidak lagi berada di bawah kendalinya menyebabkan Xiao Jingyuan sekali lagi tenggelam dalam kegelisahan. Setelah merenung cukup lama, Xiao Jingyuan tiba-tiba berkata, "Huaner, segera hubungi saudaramu, dan katakan padanya untuk membawa orang-orang untuk berjaga di sekitar Gunung Cuiping besok. Akan lebih baik jika mereka dapat memobilisasi militer, dan itu akan lebih aman." Pria paruh baya itu mendesis dingin, "Ayah, Anda pikir Saer ada di sini untuk kita?" Xiao Jingyuan melambaikan tangannya, kemunculan Saer terlalu tiba-tiba, tidak peduli siapa yang menjadi targetnya, kita harus bersiap untuk itu. Jika tidak, jika dia benar-benar ingin mengganti agen kita, sudah terlambat bagi kita untuk membuat persiapan apapun. Xiao Jingyuan kemudian menepuk bahu putranya dan berkata, "Huaner, Saer hanyalah rekan kita, kamu harus ingat ini, tidak ada teman abadi di dunia ini, yang ada hanya keuntungan abadi. Saer melakukan hal ini kepada kita, tapi bukankah kita juga melakukan hal yang sama kepada Sa?" Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, ayah, putramu telah menerima ajarannya." C394 Batu Mulia dari Batu Nomor 6 Yunan, di Kamar Presidensial 402 Hotel Bintang 5 Tiandu. Zhang Huan dan Li Jie memegang 3 foto di tangan mereka dan melambaikannya tanpa henti, cek cek, cek, kemenangan yang luar biasa, ini benar-benar panen yang besar. Nomor 1, nomor 3, batu penanda nomor 5 bahkan lebih sempurna dari yang kita bayangkan, sama sekali tidak rugi jika kita mengambil 3 potong biji ini, sama sekali tidak rugi. 3 foto di tangan Li Jie memang foto batu penanda nomor 1 dan 3. Di Yunan, ada beberapa orang yang akan langsung membuka batu penanda setelah pelelangan yang sukses dan melihat apa yang sedang terjadi. Namun, beberapa orang berbeda, terutama orang-orang seperti Mona Liu. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang memimpin ketika pertempuran berakhir, dan membuka biji di depan umum adalah hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Siapa yang tahu bahwa dengan begitu banyak mata di tempat perjudian batu, tidak akan ada seorang pun yang akan tersipu karena iri. Pada akhirnya, Yunan masih merupakan tempat yang jauh dari kaisar. Jika sesuatu terjadi, itu hanya akan menebus kerugian. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Mona Liu berada di Yunan, dia memiliki caranya sendiri untuk membuka batu. Saat batu itu dibuka, batu itu akan segera dikirim kembali ke Linhai, prosedur selanjutnya sangat lengkap. Ini juga merupakan alasan mengapa Mona Liu dapat bersantai dan dengan berani mengikuti Kevin Ye keluar untuk bermain. Li Jie terus memuji dan mendesah saat dia melihat foto-foto batu giok. Di sisi lain, Zhang Huan berbeda. Zhang Huan memegang kalkulator, menggambar di peta, merenung untuk waktu yang lama. Dari segi kualitas dan berat ketiga batu giok ini, kita tidak diragukan lagi telah untung. Jika ketiga batu giok ini dijumlahkan, kita akan mendapatkan liontin, gelang, cincin, dan beberapa hiasan lainnya. Dengan perkiraan sederhana, selain dari waktu penjualan, jumlah yang bisa kita dapatkan untung setidaknya 2 kali lipat. Jika teknik ukirannya lebih baik, nilai maksimalnya bisa lebih dari 1,5 kali lipat. Li Jie memasang ekspresi riang di wajahnya saat berkata, 1,5 kali lipat. Itu berarti 1,3 miliar. Hahaha, aku sudah mendapatkannya. Aku sudah menjadi kaya kali ini. Kita akan bergantung padanya untuk bonus akhir tahun kita tahun ini. Menghadapi panen yang begitu besar, tim kecil ini sangat gembira. Namun, hanya Alice yang tidak bereaksi apapun. Dia hanya duduk di sofa dan memandangi biji nomor 6 yang kecil dan jelek di ruang tamu. Alice, mengapa kamu tidak senang sama sekali? Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu sibuk? Ketidakhadiran Mona Liu berarti Alice adalah satu-satunya wanita di sana, dan penampilannya juga tidak buruk. Jadi, setiap gerakannya menjadi pusat perhatian para pemuda. Alice meletakkan dagunya di tangannya, masih dengan penasaran menatap biji jelek di depannya. Aku berpikir, apa sih yang ada di dalam biji nomor 6? Li Jie memasang wajah penuh senyum saat dia menyombongkan diri, siapa peduli. Kita kan tidak menghabiskan uang untuk membeli benda ini. Terlebih lagi, bukankah anak laki-laki cantik itu mengatakan bahwa tidak ada batu giok sama sekali? Siapa tahu apa itu? Zhang Huan juga berkata di samping, mungkin aku suka bentuk batu yang unik ini. Alice cemberut dan berkata, jangan senang dengan kemalanganku. Terakhir kali di Linhai, dialah yang dengan mudah mengalahkan Feng yang 200 juta, dan kali ini di tempat perjudian, dia memenangkan 700 juta lagi. Kurasa pasti ada yang salah dengan biji itu sehingga dia begitu kuat.
Ayolah, Alice, itu hanya keberuntungan. Kalian benar-benar menganggapnya serius, kata Li Jie dengan kesal. Kelompok anak muda ini benar-benar iri dan cemburu. Bagaimanapun, mereka telah merencanakan begitu lama, dan setelah berhasil menawar 3 batu penanda, mereka hanya memperoleh sedikit lebih dari beberapa ratus juta. Selain itu, ada berbagai macam biaya waktu. Namun, Kevin Ye telah memenangkan 7 dalam sekejap, dan itu semua sia-sia. Uang yang dimilikinya adalah uang sungguhan, siapa yang tidak akan iri dengan benda ini? Alice mengabaikan mereka dan berkata, kurasa tidak sesederhana itu. Alice menyentuh biji nomor 6 saat dia berbicara dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Saat mereka berbicara, pintu kamar presidensial tiba-tiba terbuka. Orang-orang yang masuk tentu saja Kevin Ye, yang juga terbaring di bahunya, tidak sadarkan diri, di tanah. Melihat Mona Liu telah kembali, Alice, sebagai asistennya, menyambutnya terlebih dahulu, CEO, Anda kembali. Segera setelah itu, Zhang Huan dan Li Jie juga mulai mengambil pujian. Li Jie mengambil foto di tangannya dan tertawa, CEO, kami telah berhasil menurunkannya ketiga batu penanda itu, panen kita kali ini benar-benar berlimpah, lihat, aku yang mengambil fotonya. Zhang Huan juga tidak mau ketinggalan, dia menyerahkan semua rumus yang telah dia hitung dengan susah payah, kepada Mona Liu, dengan ekspresi yang mengatakan dia akan menghargai imbalannya. Namun, ketika semua orang mengira Mona Liu sangat gembira, Mona Liu tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke depan sofa dengan wajah linglung, dan duduk di bagian bawah sofa. Wajahnya pucat pasi, dan dia tidak terlihat terlalu baik. Tentu saja, tidak peduli siapa yang melihat pemandangan yang begitu kejam, bagian terdalam hati mereka akan selalu teduh, bahkan Mona Liu tidak terkecuali. Mona Liu pernah melihat Kevin Ye membunuh orang di vilanya sebelumnya. Namun, meskipun adegan itu dipenuhi dengan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti film fiksi ilmiah. Namun, hari ini, Mona Liu disuguhi mayat di dekat tubuhnya, dan perasaan menjijikkan seperti serangga meledak sudah cukup untuk membuat Mona Liu tidak bisa makan selama beberapa hari dan malam. Mona Liu saat ini hanya merasa bahwa dibandingkan dengan iblis berserk itu, metode pembunuhan Kevin Ye sudah dianggap lembut. Melihat bahwa ekspresi Mona Liu tidak benar, Alice segera bertindak sebagai orang yang peduli dalam jaket berlapis katun, buru-buru mengeluarkan secangkir air panas. CEO, apakah Anda lelah hari ini? Wajah Anda sepertinya tidak baik. Mona Liu mengambil cangkir di tangan Alice, menyesap air untuk menenangkan diri, dan berkata, tidak apa-apa, saya mungkin terlalu lelah, saya hanya perlu istirahat. Alice mengangguk, lalu menatap Kevin Ye dengan tajam, yang berarti bahwa Kevin Ye tidak merawat CEO-nya dengan baik. Namun, Kevin Ye tidak punya waktu untuk peduli pada Alice saat ini. Dia langsung masuk ke kamar dan dengan lembut membaringkan Xiao Ya yang kelelahan di tempat tidur. Kemudian dia keluar. Mona Liu dengan lemah duduk di sofa, dan berkata kepada kelompok pemikirnya sendiri, baiklah, kalian harus kembali dan beristirahat, kalian sudah lelah sepanjang hari, jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya besok. Alice mengangguk patuh dan memberi isyarat agar mereka pergi. Namun, wajah Zhang Huan dan Li Jie dipenuhi dengan ketidaksenangan, terutama wajah Zhang Huan, hehe, CEO, kami belum mengantuk. Selain itu, kami masih menunggu untuk melihat Tuan Ye melakukan sihir untuk kami. Saat dia berbicara, Zhang Huan menarik Li Jie, dan berkata, benar, Li Jie. Li Jie dengan cepat menjawab, itu benar CEO, kami masih ingin memperluas wawasan kami, untuk melihat harta karun seperti apa yang ada di dalam batu Tuan Ye. Tidak diketahui apakah itu karena mereka telah memperoleh 3 potong batu penanda, atau karena mereka ingin mempermalukan Kevin Ye dengan sengaja, tetapi beberapa orang ini menolak untuk pergi. Alice jelas tahu bahwa ekspresi Mona Liu sudah agak jelek, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia pertama-tama melihat Kevin Ye, lalu melihat biji nomor 6 yang diletakkan di tanah, dan menatap kosong. Setelah ketakutan, suasana hati Mona Liu tidak baik untuk memulai. Sekarang setelah dia melihat bawahannya begitu nakal, terus-menerus menindas Kevin Ye, kemarahan di hatinya segera meningkat. Tepat ketika wajah Mona Liu berubah jelek dan akan menyala, Kevin Ye duduk di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk paha Mona Liu yang mulus dan telanjang beberapa kali, sebagai cara untuk meredakan amarah Mona Liu yang membara. Kemudian, Kevin Ye mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan tersenyum pada Alice dan yang lainnya, bukankah mudah untuk membaca sihir jika kau mau? Namun, kau harus menyetujui satu syarat sebelum kau melihatnya. Menurut Zhang Huan, ini adalah kata-kata Kevin Ye yang mengelak. Untuk mempermalukan Kevin Ye, Zhang Huan berkata tanpa peduli di dunia,
Tidak apa-apa, bahkan jika ada 8 syarat, kita dapat menyetujui semuanya. Kami hanya ingin melihat harta karun seperti apa yang ada di dalam biji Tuan Ye. Benar, benar. Aku juga cukup penasaran. Baiklah, karena kalian semua sangat penasaran, maka aku akan membuat kalian semua sadar. Syaratku juga sangat sederhana, yaitu, semua hal yang kalian lihat malam ini, membusuk di dalam perutku. Jika sedikit saja informasi tersebar, jangan salahkan aku karena tidak mengatakan apapun sebelumnya. Pada saat itu, aku akan secara pribadi mengambil nyawa kalian. Kata-kata Kevin Ye segera mulai mengancam mereka, membuat Alice, Zhang Huan dan yang lainnya sangat tidak senang. Tentu saja, mereka tidak peduli, karena mereka semua adalah pekerja kantoran yang serius, mereka tidak dapat dengan mudah membunuh orang, jadi mereka tidak percaya bahwa Kevin Ye akan melakukannya. Awalnya, Mona Liu mengira itu hanya lelucon. Namun, ketika dia mendengar Kevin Ye berbicara dengan nada mengancam, dia langsung berbisik, "Kevin Ye, apakah masalahnya seserius ini?" Kevin Ye berkata dengan nada serius, "Seserius itu." Melihat Kevin Ye seperti ini, Mona Liu tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia telah melihat Kevin Ye membunuh sebelumnya, dan orang yang akan mengambil nyawanya ada tepat di depannya. Saat Kevin Ye berbicara, dia tidak lagi menatap Alice dan yang lainnya, tetapi mengulurkan tangannya, menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang menghempaskan Alice dan yang lainnya. Ketika mereka membuka mata untuk melihat lagi, mereka semua tercengang. Beban keenam itu, dengan berat beberapa ratus kilogram, perlahan terangkat dari tanah, lalu perlahan mendarat di tangan Kevin Ye seolah-olah dikendalikan oleh semacam kekuatan. Kevin Ye menoleh dengan senyum aneh di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menghantamkan tinjunya ke batu keenam. Dalam sepersekian detik itu, Zhang Huan dan yang lainnya merasa otak mereka mengalami korsleting. Sial, apa-apaan ini? Dia memecahkan sepotong biji begitu saja. Batu mentah raksasa di bawah kepalan tangan Kevin Ye segera hancur dan hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah satu persatu. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi bubuk halus. Ketika mereka melihat bagian dalam tangan Kevin Ye, batu-batu yang pecah mulai bersinar dengan cahaya keemasan, cahayanya begitu terang sehingga semua orang di ruangan itu bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Zhang Huan dan yang lainnya tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi melihat biji besi itu pecah mengingatkan Zhang Huan pada pemandangan yang sudah dikenalnya. Sambil menggerakkan bibirnya dengan ganas, Zhang Huan mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Situasi macam apa ini? Mungkinkah orang ini adalah seseorang yang diundang oleh monyet legendaris itu?" Bab 395 Pedang Kaisar Jalan Orang Bijak Suanyuan. Biji besi itu hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan itu begitu terang sehingga semua orang merasakan firasat aneh. Yaitu bahwa monyet matahari akan segera lahir. Pada saat itu, seluruh kamar presidensial, termasuk Mona Liu, semuanya penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Cahaya yang menyilaukan itu hanya bertahan sekitar 10 detik sebelum menghilang. Ketika semua orang di ruangan itu membuka mata mereka lagi, mereka kecewa karena tidak ada satupun monyet emas yang melompat keluar dari biji besi jelek ini. Semua orang memandanginya untuk waktu yang lama. Akhirnya, Zhang Huan membuka mulutnya dan tertawa terlebih dahulu, "Oh, Tuan Ye, ini adalah harta karun yang Anda bicarakan, bukankah ini hanya sepotong besi hitam biasa?" Setelah mendengar pertanyaan Zhang Huan, semua orang menahan senyum mereka. Terutama Alice, yang jatuh ke tanah. Namun, di depan Mona Liu, dia tidak sekurang ajar orang-orang itu. Bahkan wajah Mona Liu dipenuhi dengan senyum, jari-jarinya menutupi mulutnya, seolah-olah dia merasa bahwa Kevin Ye telah kehilangan banyak muka kali ini. Namun Kevin Ye tidak mempermasalahkannya, dan tertawa mengejek, "Baja biasa. Menurutmu begitu?" Zhang Huan buru-buru berkata, "Lalu bagaimana dengan itu, bukankah itu sepotong logam hitam yang besar?" Benda yang saat ini dipegang Kevin Ye di tangannya adalah benda persegi panjang berwarna gelap yang panjangnya sekitar 6 kaki dan rapi, seperti sepotong besi hitam. Namun, Kevin Ye sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan Baja. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Zhang Huan, "Karena kamu pikir ini adalah sepotong baja, maka buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan saksama." Saat berbicara, spirit ki di tangan Kevin Ye bergetar dan meresap ke dalam benda hitam itu. Benda hitam itu segera memancarkan cahaya gelap, dan perlahan, keajaiban terjadi lagi. Lapisan luar dari sepotong besi hitam di tangan Kevin Ye mulai terkelupas dengan cepat. Kaca, setelah serangkaian suara retakan yang tajam, potongan-potongan logam hitam melayang dan mendarat di lantai hotel.
Alice adalah orang pertama yang menutup mulutnya saat dia berteriak, ada sesuatu di dalam. Zhang Huan dan kelompoknya segera mereka menatap tajam ke arah serbuk besi yang jatuh. Cahaya dingin mulai bersinar di bawah cahaya itu. Dalam sekejap, seluruh wujud benda ini muncul di depan semua orang. Ini bukan besi hitam, ini jelas cahaya pedang yang panjangnya sekitar 5 kaki. Bilah perunggu itu berkilauan, dan tampak sangat tajam, mampu menerbangkan rambut seseorang. Naga dan burung phoenix diukir di bagian depan pedang, sementara kura-kura Xuanwu dan kilin diukir di bagian belakang, seolah-olah jejak-jejak ini ada di mana-mana, menceritakan kisah tentang zaman kuno. Cangkang pada gagang pedang itu memiliki beberapa kata-kata indah, tetapi jelas tertulis kata-kata pedang Kaisar Thailand, Xuan Yuan dari alam bijak, dalam huruf besar. Ini adalah pedang. Sebenarnya ada pedang yang tersembunyi di dalam biji. Zhang Huan berteriak ketakutan. Orang harus tahu bahwa Zhang Huan telah berkecimpung di industri perhiasan selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat situasi seperti itu. Paling-paling, batu biji giok tidak akan mampu memotong biji giok dan kapan lagi ia bisa memotong pedang. Mengesampingkan nilai pedang itu sendiri, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, baik Alice maupun Zhang Huan, keduanya memiliki pandangan yang berbeda pada Kevin Ye. Kevin Ye telah meramalkan sebelumnya bahwa tidak ada giok di batu purba ke-6, tidak ada giok sama sekali. Ini membuat orang bertanya-tanya apakah Kevin Ye dapat melihat benda itu di dalam biji. Mona Liu dan yang lainnya berurusan dengan giok, bukan barang antik, jadi mereka tidak terlalu jelas tentang nilai pedang. Namun, ada satu hal yang dia yakini, yaitu pedang itu benar-benar akan muncul di dalam biji besi. Pasti sudah lama sekali, tidak heran Kevin Ye berkata bahwa itu adalah harta karun. Sambil memegang pedang dan melihat ke kiri dan ke kanan, Kevin Ye seperti melihat teman lamanya, rekan lama, aku tidak pernah menyangka, sungguh tidak pernah menyangka, dalam hidupku, aku akan bertemu denganmu lagi. Pedang itu tampak sangat cerdas saat bersenandung dan bersenandung sebagai balasan kepada Kevin Ye. Kevin Ye memegang pedang di tangannya dan mengayunkannya. Tanpa menggunakan banyak tenaga, dia melihat cahaya pedang itu pergi dan meja kopi kamar presidensial itu langsung terbelah menjadi dua, dengan sayatan rapi di tengahnya. Apa yang telah dilakukan Kevin Ye membuat Zhang Huan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka mulai menggigil, dan mereka merasa seolah-olah jantung mereka ditarik keluar dari dada mereka. Pada saat ini, mereka sekali lagi memikirkan ancaman Kevin Ye dan segera merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuh mereka. Semua kepala mereka tertunduk, tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Kevin Ye. Jika tidak demikian, satu tebasan saja dan kepala akan jatuh ke tanah. Baiklah, aku sudah selesai membaca sihirnya, jadi kau bisa kembali dan tidur nyenyak. Ingat kata-kataku, kau tidak boleh menyebarkan berita ini, kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Saat Kevin Ye berbicara, jarinya dengan ringan menjentikkan pedang kuno itu sekali. Suara berdenting terdengar dari ruangan itu, dan kemudian, terus bergema di dalam ruangan itu. Terlepas dari apakah itu Alice atau Zhang Huan, mereka berdua berdiri dengan kaget, mengerti, kami mengerti, Tuan Ye. Kami akan kembali sekarang. Setelah mengatakan itu, bagaimana mungkin orang-orang ini berani berlama-lama di kamar presidensial? Mereka semua pergi, keringat dingin menetes di punggung mereka. Pada saat itu, hanya Kevin Ye dan Xiao Ya yang tertidur lelap yang tersisa di kamar presidensial. Mona Liu mencondongkan tubuh ke arah Kevin Ye, tetapi dia masih memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, dan cemberut, aku di tengah-tengah untuk menakut-nakuti orang-orangku, apakah itu menarik? Kevin Ye tertawa nakal, dan dengan lambaian tangannya, pedang kuno itu menghilang. Segera setelah itu, tangan Kevin Ye tanpa basa-basi memeluk pinggang ramping Mona Liu, hehe, siapa yang menyuruh orang-orang ini begitu tidak peka, dan selalu mengganggu dunia kita yang bahagia bersama? Mona Liu melotot ke arah Kevin Ye, lalu berkata dengan nakal, pria yang pelit. Setelah itu, Mona Liu berbaring dengan nyaman di pelukan Kevin Ye, dan kemudian menatap pria kecil itu dengan senyum menawan, seolah-olah dia tidak bisa cukup melihat wajahnya apapun yang terjadi. Keduanya saling memandang dalam diam untuk waktu yang lama sebelum kepala kecil Mona Liu tiba-tiba menoleh. Entah sengaja atau tidak, dia melirik Xiao Ya yang ada di ruangan itu dan berkata dengan lembut, Kevin Ye, gadis itu Xiao Ya benar-benar menyedihkan. Sungguh tidak adil jika tragedi seperti itu menimpa seorang anak. Setelah mendesah kesal, Mona Liu menatap Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, bagaimana kalau kita bawa dia kembali ke Linhai? Kevin Ye menghela napas lega, dan berkata, sebenarnya, itu juga yang kupikirkan.
Desa itu sudah terbakar habis, dan semua saudara serta temanku sudah tiada. Iya. Mona Liu menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, saat aku kembali, aku akan membantunya menyelesaikan prosedur adopsi yang relevan. Malam itu, Mona Liu berbaring dalam pelukan Kevin Ye, diam-diam menatap wajah orang itu, dan berbicara dengannya. Topik pembicaraan beralih dari rumah judi batu, ke Xiaoya, ke desa kumuh itu. Lambat laun, Mona Liu tidak bisa lagi bertahan dan matanya mulai menyipit saat dia tertidur. Melihat wajah yang cantik dan tenang ini, Kevin Ye berkata dengan lembut, tidur, tidur. Hari yang baik untuk bangun dengan matahari bersinar terang di langit. Jelas bahwa kata-kata Kevin Ye ditujukan pada Mona Liu, dan juga pada Xiaoya yang sudah terbangun dari mimpi buruknya dan tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di tempat tidurnya dan menangis. Tepat saat Kevin Ye mengeluarkan pedang Kaisar Thailand dari biji yang jelek, cahaya itu tampaknya telah menerangi seluruh benua timur, dan pada saat yang sama, telah mengguncang alam surgawi dari legenda. Gua Awan Api adalah sebuah gua dengan alam surgawi tertinggi. Di dalamnya tidak lain adalah 3 kaisar legendaris dari zaman kuno, Kaisar Manusia Fuxi, Kaisar Bumi Senong dan Kaisar Tai, Xuan Yuan. Saat pedang Kaisar Thailand berada di tangan Kevin Ye, 3 kaisar di dalam gua awan api membuka mata mereka pada saat yang hampir bersamaan, melepaskan puluhan ribu cahaya terang. Mengenakan jubah naga merah menyala, Kaisar Manusia Fuxi berkata, adik kecil, pedang Xuan Yuan telah muncul sekali lagi. Kaisar Taizong, mengenakan jubah naga emas, terkekeh dan berkata, pedang Xuan Yuan, pedang kaisar, karena dia telah keluar hari ini, itu berarti alam fana telah menghasilkan generasi baru kaisar manusia, yang merupakan kesempatan yang membahagiakan. Pada saat ini, Senong berpakaian naga hitam tidak dapat menahan tawa getir. Adik kecil Xuan Yuan, dari apa yang kulihat, ini mungkin bukan hal yang baik. Pedang Xuan Yuan awalnya adalah alat sihir yang digunakan untuk menekan klan penyihir kuno, tetapi sekarang setelah mereka keluar dari tanah, aku khawatir klan penyihir kuno akan menyapu bersih bumi selamanya. Kaisar Xuan Yuan tidak membantahnya dan setuju dengan hal ini. Pedang Kaisar Thailand adalah pedang pembantaian, jadi wajar saja jika kau membunuh mereka semua dengan tubuhmu jika kau ingin membimbing kebangkitan klan manusia. Sen Nong menghela napas dan berkata, setelah menghitungnya dengan jarinya, 129.000 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Sepertinya pecahnya Perang Dunia Abadi Ketiga tidak dapat dihindari. Sayangnya, mayat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di bumi yang tak terbatas ini. 199.000 tahun. Satu pertemuan unsur dan karma yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya orang yang memegang pedang Tai Huang di tangannya yang dipilih oleh surga. Begitu Fuxi berbicara, ketiga kaisar itu mulai menghitung dengan jari mereka. Xuan Yuan dan Senong keduanya mendesis dingin saat mereka saling memandang. Itu tidak benar, 3 kaisar gua awan api telah melalui konferensi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari buah Dao Primordius, mereka bahkan tidak dapat dihitung sebagai pelaku kecil. Siapa sebenarnya orang ini? Saat mereka berbicara, Xuan Yuan dan Senong mengalihkan pandangan mereka ke arah Fuxi. Fuxi adalah orang bijak agung dari zaman kuno, dan dia mempraktikkan seni bergosip dari zaman kuno hingga zaman modern. Fuxi tersenyum, dan mendesah pelan, jadi itu dia, jadi itu dia. Hahaha, hahaha, aku sangat terhibur mendengar bahwa teman lamaku masih hidup di dunia ini, saya merasa sangat terhibur. Xuan Yuan dan Senong tercengang saat melihat kakak laki-laki mereka. Sedangkan Fuxi, dia hanya tertawa sambil duduk di atas sajadah, lalu berubah menjadi awan dan meninggalkan rumah. Saat mereka berjalan, Fuxi melantunkan mantra, langit dan bumi dipisahkan oleh matahari dan bulan. Melihat melalui segalanya, nomor 1 dari Primordius Dao. Mendengar nyanyian Fuxi, Xuan Yuan dan Senong saling memandang lagi, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Mereka bergumam, jadi itu dia. Dia masih hidup.